Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Marvita Rais akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul The Adoption of Revenue Internal Control in the Event Organizer Company oleh Stella Tio Caroline, Anastasia Caroline Tanasal, Yanti, dan Rindang Widuri pada International Journal of Recent Technology and Engineering volume 8 tahun 2020. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era globalisasi, ada dampak pada sektor ekonomi yang berbeda, di mana di satu sisi teknologi juga memungkinkan ekspansi bisnis, diverifikasi produk bisnis. Di sisi lain, teknologi juga menimbulkan risiko yang menjadi lebih kompleks. Sementara pengendalian internal untuk situasi ini dibutuhkan sebagai jaminan bahwa entitas telah beroperasi sesuai untuk prosedur yang berlaku dan potensi risiko dapat dimitigasi. Nah, pada sistem pengendalian internal yang efektif, itu harus memenuhi 5 komponen utama pengendalian internal, di antaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Selanjutnya mengenai siklus pendapatan, itu terdiri dari entry pesanan penjualan, pengiriman, maupun penagihan. Nah, jika salah satu di antaranya ini bermasalah, maka akan mengganggu proses yang lainnya. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian internal di salah satu perusahaan penyelenggara atau PTA. Nah, perusahaan memiliki 27 kantor di 8 daerah, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Bali, dan Lombok, NTT, dan Papua. Secara umum, pameran yang dikelola oleh PTA ini meliputi otomotif, properti, fashion, dan multiproduk. Nah, perusahaan menggunakan sistem Accurate sebagai media pencatatan dan pelaporan pada semua operasi anak perusahaan. Akan tetapi, sistem Accurate ini hanya dioperasikan di kantor pusat dan tidak terintegrasi di kantor cabang. Oleh karena itu, laporan kantor cabang akan terus dibuat secara manual, baik itu mengisi formulir kontrak, faktur penyewa, periode pameran, harga, dan produk yang dipamerkan. Nah, masalahnya di sini PTA ini sejauh ini PTA itu terkait dengan kredit macet dan bahkan kondisi tidak tertagih. Lalu seiring dengan beberapa klaim fiktif dari cabang yang disebabkan oleh kontrol internal yang lemah dari perusahaan. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan tadi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi potensi risiko dalam siklus pendapatan dan bagaimana perusahaan mengelolanya. Yang kedua, menganalisis elemen COSO yang diterapkan dalam pengendalian internal perusahaan saat ini dan efektivitas piutang tak tertagih. Yang ketiga, menyarankan perbaikan sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian internal COSO. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menilai siklus pendapatan saat ini yang diterapkan oleh PTA bersama dengan pengendalian internal yang diterapkan dalam siklus tersebut. Nah, di dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi,
yaitu mewawancarai orang-orang di tingkat eksekutif perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas penjualan dan promosi, dari dewan direktur hingga manajer. Nah, selanjutnya ada analisis hasil penelitian. Terlihat di slide, yaitu profil bisnis perusahaan di mana penyewa ditawarkan oleh bagian pemasaran PTA yang terdapat di kantor cabang yang kemudian mengajukan proposal secara manual. Proposal ini berisi informasi seperti ukuran stand pameran, durasi pameran, harga, jenis produk, serta lokasi tempat calon penyewa pameran berada. Nah, proposal ini kemudian wajib disetujui oleh manajer wilayah di kantor cabang. Maka dokumen akan dikirimkan melalui email ke kepala kantor. Nah, bagian administrasi yang akan memproses serta mencetak dokumen yang telah dikirimkan. Kemudian, bagian administrasi pada kantor pusat akan menginput dalam sistem akurat yang akan dibuat tagihan sesuai dengan harga sewa yang telah ditetapkan tadi. Nah, tagihan dan kontrak itu dibuat dalam 2 salinan, harus telah disetujui oleh manajer keuangan, akuntansi, dan pajak. Kemudian, kepala kantor harus memberitahu staf pemasaran atau karyawan pada kantor cabang tentang status pembayaran. Nah, jika tagihan sudah lunas, kantor pusat akan menerbitkan dokumen pemuatan barang yang disetujui oleh supervisor operasional dan kwitansi cetak dengan persetujuan dari manajer keuangan, akuntansi, dan pajak tadi untuk dikirim ke kantor cabang agar diserahkan kepada calon penyewa. Sehingga selanjutnya PTA harus menunjuk salah satu staf yang akan diangkat bertanggung jawab untuk mengurus semua administrasi penyewa. Kemudian staf ditunjuk untuk bertanggung jawab juga atas desain stand pajangan untuk penyewa tersebut. Ada beberapa potensi risiko dalam siklus pendapatan yang terdapat pada slide. Yang pertama yaitu metode penagihan. Risiko potensial dalam siklus pendapatan yaitu markup nilai tagihan sebesar di kantor cabang, serta tambahan di luar kontrak yang diajukan ke kantor pusat. Sehingga tanggapan dari risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh perusahaan, seperti kantor pusat menambahkan tagihan nomor seri ke penyewa. Selanjutnya, kantor pusat langsung menghubungi penyewa tentang tagihan yang disepakati. Yang kedua, inspeksi kegiatan pameran. Risiko potensial dalam siklus pendapatan berupa staf pemasaran atau kantor cabang tidak memberitahu kepala kantor tentang kegiatan pameran. Tanggapan dari risiko ini yaitu kantor pusat melakukan kunjungan mendadak ke situs pameran secara teratur. Yang potensi risiko yang ketiga, penagihan dan jangka waktu pembayaran. Risiko potensial dalam siklus pendapatannya yaitu penyewa tidak membayar RUU pameran dan mengarah ke akun tak tertagih piutang, sehingga penyewa lari dari tanggung jawab. Tanggapan terhadap risikonya berupa pembayaran tagihan pameran sesuai dengan jadwal diperketat oleh kantor pusat. Tagihan sewa harus dibayar sebelum pameran diadakan. Potensi risiko yang selanjutnya yaitu mengenai pengembalian kebijakan. Nah, risiko potensial dalam siklus pendapatan ini berupa klaim fiktif dari ranting. Sehingga tanggapan dari risiko yang teridentifikasi yaitu kantor pusat mewajibkan setiap pengajuan klaim harus termasuk dalam tanda terima resmi, bukan dalam bentuk tulis tangan. Ada adopsi elemen COSO yang diimplementasikan
pada pengendalian internal siklus pendapatan saat ini. Berdasarkan wawancara tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti, secara implisit perusahaan telah mengadopsi dua elemen pengendalian internal COSO, yaitu penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Nah, berdasarkan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh perusahaan, ada kebocoran dalam proses mitigasi. Yang pertama, nomor seri tagihan untuk menghindari manipulasi harga. Yang kedua, melakukan kunjungan mendadak untuk mencegah praktek pameran yang tidak dilaporkan ke kantor pusat. Yang ketiga, kantor pusat mewajibkan setiap pengajuan klaim harus dicantumkan di kwitansi resmi. Masih ada potensi tindakan penipuan karena kantor pusat tidak tahu tujuan sebenarnya dari uang yang diklaim tersebut, baik untuk keuntungan pribadi atau tidak terkait dengan operasi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapat kesimpulan yaitu pola pengendalian internal yang dilakukan oleh PTA belum efektif. Perusahaan mengadopsi dua elemen pengendalian internal COSO, yaitu penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Sementara mengendalikan lingkungan sebagai elemen sentral dalam internal kontrol belum diterapkan, diikuti oleh elemen komunikasi dan informasi. Nah, respon dari responden terhadap pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan adopsi terhadap elemen COSO perusahaan yang tidak efektif. Selain itu, aktivitas pengendalian internal masih tetap berjalan terpusat, yaitu hanya di kantor pusat, sehingga belum mengakomodir aktivitas pengendalian internal di cabang. Nah, dapat mengakibatkan pengendalian internal yang diterapkan cenderung masih memiliki celah dalam kasus risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya ada rekomendasi yang diberikan oleh peneliti mengenai rekomendasi ini dianggap lebih cocok dan efektif untuk mengakomodasi pengendalian internal COSO yang dapat dilihat sebagai berikut pada slide. Yang pertama, aktivitas yang pertama tidak ada standar untuk pengendalian internal. Nah, internal pengendaliannya itu mengenai lingkungan pengendalian. Kelemahannya ada perbedaan di file penanganan risiko yang terjadi. Rekomendasinya, di tingkat manajemen perlu dikembangkan dan mempublikasikan standar dan prosedur tertulis untuk kontrol internal dari elemen COSO. Yang aktivitas kedua, sistem akurat masih terpusat di kantor pusat saja. COSO-nya itu lingkungan pengendalian. Kelemahannya, biaya implementasi mengurangi potensi pendapatan cabang. Rekomendasinya, manajemen menentukan operasionalisasi bisnis di semua cabang yang dapat diakses melalui sistem yang akurat. Aktivitas rekomendasi yang ketiga, terhadap penomoran tagihan langsung untuk mencegah manipulasi harga sewa dari pameran. COSO-nya yaitu aktivitas pengendalian. Kelemahannya, kolaborasi antara penyewa dan cabang melakukan penipuan. Nah, rekomendasi yang diberikan yaitu draft kontrak termasuk kesepakatan harga dari pameran itu harus melibatkan kantor pusat, persetujuan manajer keuangan ke manajer operasional, bukan hanya manajer regional saja. Nah, aktivitas yang keempat yaitu melakukan kunjungan rutin ke situs pameran yang harus dihindari pameran tidak dilaporkan oleh cabang. COSO-nya aktivitas pengendalian. Kelemahannya yaitu penipuan pameran memang terjadi di tempat-tempat yang dikunjungi oleh perwakilan kantor pusat. Nah, rekomendasi yang diberikan, kantor pusat membuat MOU dengan
mall rekanan untuk situs pameran tentang pengambilan data CCTV, memberikan sanksi pemberhentian pengurus wilayah dan cabang pihak yang terlibat dengan penipuan aktivitas pameran yang dilakukan. Nah, aktivitas yang kelima yaitu permintaan tagihan resmi saat mengajukan klaim. Contohnya yaitu aktivitas pengendalian. Kelemahan di sini ada klaim untuk kwitansi fiktif dari kegiatan operasional, sehingga rekomendasi yang diberikan, semua aktivitas harus dimasukkan ke dalam sistem yang akurat untuk memfasilitasi identifikasi kegiatan operasional perusahaan. Sekian presentasi review artikel saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.